Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas 3E dan Ibu Monika Sidabudar. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai inovasi dalam bidang pengembangan guru sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Intan Latifa Adelita, yang kedua Dian Fitriani, yang ketiga Mutiara Putri Ilma, yang keempat Ajeng Setyarini, yang kelima Wiwin Isnaini, yang keenam Alfi Kurnia Nur Adila, yang ketujuh Amalia Yunansyah Putri. Topik pembahasan inovasi dalam bidang pengembangan guru sekolah dasar diantaranya yaitu yang pertama, pengertian inovasi dalam bidang pengembangan guru SD, yang kedua, konsep dan latar belakang pentingnya inovasi dalam bidang pengembangan guru SD, yang ketiga, fokus inovasi pengembangan guru SD, dan yang keempat, bentuk-bentuk inovasi dalam bidang pengembangan guru SD, yang kelima, hambatan inovasi dalam bidang pengembangan guru SD, dan yang terakhir, contoh kasus inovasi dalam bidang pengembangan guru SD dan solusinya. Yang pertama, pengertian inovasi dalam bidang pengembangan guru SD. Inovasi merupakan seperangkat hal baru yang berasal dari ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat atau dapat dimanfaatkan oleh kehidupan sehari-hari. Inovasi juga bisa diartikan dengan perubahan atau pembaharuan yang bersifat terbaru atau bisa juga telah lama ditemukan namun baru-baru saja dimunculkan dan disesuaikan dengan keadaan yang ada. Pengembangan guru SD merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru sekolah dasar yang berguna untuk meningkatkan kualitas dirinya sendiri agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada. Inovasi pengembangan guru sekolah dasar adalah proses yang dilakukan oleh guru sekolah dasar agar menjadi manusia yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan guru dan peningkatan mutu guru dengan menggunakan ide atau gagasan yang dianggap sebagai suatu hal baru oleh seseorang maupun sekelompok orang. Selanjutnya, yang kedua, konsep dan latar belakang pentingnya inovasi dalam bidang pengembangan guru sekolah dasar. Konsep inovasi dapat digambarkan sebagai upaya pembaharuan dan perubahan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan dalam proses pengembangan guru sekolah dasar yang akan menghasilkan sebuah penemuan baru atau pembaharuan dan menghasilkan produk dan kualitas dan mutu guru sekolah dasar. Pembaruan tersebut bisa berupa teknik, kaidah, cara, maupun pendekatan baru yang meningkatkan pengembangan guru sekolah dasar. Inovasi dalam bidang pengembangan guru dasar merupakan salah satu inovasi yang sangat diperlukan bagi dunia pendidikan saat ini. Karena pada saat ini pengembangan sekolah dasar juga merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam sistem pendidikan saat ini, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam upaya pembangunan pendidikan nasional, sangat diperlukan guru atau pendidik dalam jumlah yang memadai dan standar mutu kompetensi dan profesionalisme yang terjamin. Untuk mencapai jumlah guru profesional yang mencukupi dan dapat menggerakkan dinamika kemajuan pendidikan nasional, diperlukan suatu proses yang berlangsung secara berkesinambungan, tidak berhenti, tepat sasaran, dan efektif. Maka perlu adanya upaya pengembangan inovasi bagi guru sekolah dasar. Yang selanjutnya yaitu fokus inovasi pengembangan guru SD. Program pengembangan guru SD difokuskan pada yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan guru. Memenuhi kebutuhan guru terdiri dari rekrutmen dan juga penempatan guru. Yang pertama, rekrutmen. Rekrutmen ini dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk memperoleh guru dan atau tenaga kependidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Rekrutmen ini merupakan proses awal yang penting dalam memilih calon guru yang tepat dan sangat mempengaruhi program pengembangan selanjutnya.
Yang kedua yaitu penempatan guru. Apabila proses rekrutmen sudah sampai pada menemukan guru yang diperlukan, langkah berikutnya adalah masalah penempatan guru di sekolah-sekolah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan guru yang menjadi dasar rekrutmen. Dua, peningkatan kualitas guru. Peningkatan kualitas guru ini terdiri dari peningkatan kualifikasi pendidikan, program sertifikasi, dan juga program pelatihan. Yang pertama, peningkatan kualifikasi pendidikan. Dalam hal peningkatan kualifikasi pendidikan guru, perlu diambil beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, perlu diketahui data komposisi kualifikasi pendidikan serta usia para guru, sehingga diketahui jumlah guru yang perlu ditingkatkan kualifikasi pendidikannya yang dapat diperoleh dari laporan masing-masing. 2. Sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada dirancang jumlah guru yang dapat diberi beasiswa. 3. Untuk pelaksanaan kelanjutan studi, para guru perlu dijalin kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dengan LPTK setempat. Yang kedua yaitu program sertifikasi. Terkadang kualifikasi pendidikannya sudah S1, tetapi hal ini tidak sesuai dengan kualifikasi yang dituntut oleh Kemendikbud. Dimaksud sehingga terjadi guru mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Dengan adanya program sertifikasi ini diharapkan terpenuhinya kualifikasi yang dibutuhkan, baik sebagai guru kelas, guru agama, maupun guru olahraga. Yang ketiga, program pelatihan. Pelatihan ini mestinya mengacu kepada satu aspek yang sifatnya inovatif, aktual, dan penting untuk diketahui oleh para guru. Misalnya, pelatihan tindakan kelas, penulisan karya ilmiah, contextual teaching learning, kurikulum berbasis kompetensi, dan pelatihan tentang kesetaraan gender untuk pembelajaran bagi guru SD. Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensinya sebagai guru sehingga akan berpengaruh secara positif terhadap prestasi belajar siswa. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk inovasi dalam bidang pengembangan guru SD. Yang pertama ada lesson study. Lesson study adalah sebuah model pembinaan guru dalam meningkatkan kinerja guru yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok guru demi mewujudkan kinerja guru ke arah yang lebih baik lagi. Nah, lesson study sendiri bukan merupakan metode atau strategi pembelajaran, tetapi kegiatan lesson study dapat menerapkan metode atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi guru. Lesson study menjadi suatu model pembinaan profesi guru yang tepat untuk mengembangkan kompetensi profesional guru sebagai pendidik. Lesson study mempunyai keunggulan menciptakan kerjasama antar guru dalam mengembangkan pembelajaran, memberi peluang guru untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran secara bersama-sama, dan menjadikan guru semakin dekat dalam berkomunikasi. Dalam pelaksanaannya, lesson study mencakup 3 tahapan kegiatan. Yang pertama ada tahap plan. Pada tahap ini berlangsung diskusi secara intensif. Dalam diskusi ini dilakukan pemilihan guru model dan pembuatan perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh seluruh peserta lesson study. Yang kedua, tahap do. Pada tahap ini, semua perencanaan yang telah dirancang pada tahap plan dipraktikkan oleh guru model dan guru lain berperan sebagai observer untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang dipraktikkan oleh guru model. Yang ketiga, tahap C. Pada tahap ini, seluruh peserta lesson study membentuk forum diskusi yang dipimpin oleh seorang moderator, di mana setelah kegiatan dibuka oleh moderator, dilanjutkan dengan penyampaian kesan oleh guru model saat melakukan kegiatan pembelajaran pada tahap do. Guru lain yang bertugas sebagai observer juga menyampaikan hasil pengamatan mereka terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru model. Yang kedua ada PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Ruang lingkupnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang didesain untuk meningkatkan karakteristik, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan.
Pelaksanaan program keprofesian berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masa depan yang berkaitan dengan profesi sebagai guru. Peningkatan kompetensi tersebut dapat menunjang layanan pendidikan bermutu dan berimplikasi pada perolehan angka kredit untuk mengembangkan karir guru. Untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan berupa pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif diharapkan dapat dilakukan secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesinya. Angka kredit yang dicapai dalam unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat mendukung pengembangan karir guru yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mendorong pengakuan profesi guru sebagai lapangan pekerjaan bermartabat dan bermakna bagi masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, strategi pengembangan keprofesian berkelanjutan ini meliputi 3 aspek. Yang pertama ada strategi pengembangan diri yang dapat ditempuh melalui mentoring guru dan pelatihan sebaya. Kemudian yang kedua ada strategi publikasi ilmiah yang meliputi presentasi pada forum ilmiah, melaksanakan publikasi ilmiah, membuat artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada strategi karya inovatif, dapat berupa penemuan teknologi tepat guna, penemuan atau pengembangan karya seni, pembuatan atau modifikasi alat pelajaran atau peraga atau praktikum, penyusunan standar, pedoman soal, dan sejenisnya. Nah, ketiga strategi tersebut perlu dilaksanakan secara kontinu untuk menciptakan guru yang benar-benar profesional, bukan hanya untuk memenuhi angka kredit. Meskipun angka kredit sudah terpenuhi, guru akan terbiasa untuk mengembangkan diri sehingga tujuan pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat tercapai. Next. Yang ketiga ada in-house training atau IHT. In-house training merupakan program pelatihan yang dilaksanakan secara internal oleh kelompok kerja guru, sekolah, atau tempat lain yang dilakukan berdasarkan pada pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi guru tidak harus dilakukan secara eksternal, namun dapat dilakukan secara internal dengan batasan peserta minimal 4 orang dan maksimal 15 orang. Sedangkan menurut Danim, in-house training merupakan pelatihan yang dapat dilaksanakan internal oleh kelompok kerja guru, sekolah, atau tempat lain yang ditetapkan sebagai penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan berdasar pada pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal namun secara internal oleh guru sebagai trainer. Musyawarah pada tahun 2012 nomor 170 menyebutkan bahwa in-house training dilakukan melalui 3 fase, yaitu fase perencanaan, fase proses penyelenggaraan, dan fase evaluasi. Macam-macam kegiatan in-house training yakni sebagai berikut. Yang pertama ada peer teaching, mengamati video pembelajaran, diklat, workshop, seminar, diskusi mengenai pendidikan, membuat alat peraga, penelitian, penulisan buku atau bahan ajar, pembuatan media pembelajaran, dan pembuatan karya teknologi atau karya seni. Selanjutnya ada hambatan inovasi dalam bidang pengembangan guru SD. Ada 6 faktor penghambat. Yang pertama yaitu perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi. Maksudnya kurang tepatnya perencanaan yang dilakukan dalam proses inovasi yang akan menyebabkan tidak tepatnya pertimbangan dalam mengimplementasikan inovasi tersebut. Lalu hambatan yang kedua yaitu adanya konflik dan motivasi yang kurang sehat. Maksudnya hambatan ini muncul karena adanya masalah pribadi. Misalnya terjadi pertentangan antar anggota pelaksana dalam inovasi, serta kurangnya motivasi dalam bekerja dan berbagai sifat pribadi yang menghambat kelancaran dalam berinovasi. Faktor yang ketiga yaitu faktor penunjang yang lemah, sehingga inovasi yang dihasilkan tidak berkembang dengan baik. Hal ini berkaitan dengan rendahnya pendapatan yang diterima, tidak mengetahui adanya sumber alam yang dapat dimanfaatkan, iklim yang tidak menunjang, jarak yang terlalu jauh, dan minimnya sarana informasi dan komunikasi, serta kurangnya perhatian dari pemerintah. Lalu faktor yang keempat yaitu keuangan yang tidak terpenuhi.
bantuan finansial dari daerah yang tidak memadai, adanya penundaan dalam penyampaian dana, terjadinya inflasi, serta prioritas ekonomi nasional lebih banyak di bidang yang lain. Faktor yang kelima, adanya penolakan dari kelompok tertentu dalam berinovasi, di mana kelompok yang memiliki wewenang akan menentang adanya inovasi, serta adanya pertentangan ideologi dalam inovasi, sangat lambatnya pelaksanaan proyek inovasi, dan adanya keberatan terhadap inovasi karena adanya kepentingan dalam suatu kelompok. Lalu faktor yang terakhir yaitu kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Masih adanya masalah dalam hubungan sosial antara yang satu dengan yang lain, adanya ketidakharmonisan dan hubungan yang kurang baik antar anggota dalam berinovasi, serta kurang adanya suasana yang mendukung dalam menimbulkan terjadinya pertukaran pikiran. Selanjutnya yang keenam yaitu contoh kasus inovasi dalam bidang pengembangan guru SD dan solusinya. Untuk meningkatkan profesional guru di daerah terpencil, maka dilaksanakan program pelatihan. Program pelatihan ini salah satu upaya yang direncanakan guna meningkatkan penguasaan kompetensi guru, yaitu penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru dengan profesional. Program pelatihan ini belum mampu memberikan hasil yang diinginkan. Kondisi geografis di daerah terpencil yang sukar dijangkau, sarana dan prasarana yang belum memadai, tenaga pengembang yang belum efektif dalam pelaksanaan tugasnya, ditambah kurangnya komitmen dari pengambil kebijakan di daerah yang ditunjukkan dengan penetapan program yang belum terencana dengan baik. Hal-hal tersebut yang menjadi penghambat pengembangan profesional guru SD daerah terpencil. Belum efektif program pelatihan bagi guru SD daerah terpencil yang dilaksanakan selama ini disebabkan oleh penetapan program yang didasarkan pada kebutuhan guru tentang bentuk dan kegiatan pelatihan seperti apa yang sesungguhnya dibutuhkan guru dalam mengembangkan profesionalismenya. Solusinya untuk pengembangan guru SD di daerah terpencil yaitu dengan IHT. IHT atau In-House Training kini merupakan IHT, program pelatihan yang diselenggarakan di tempat sendiri sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menjalankan pekerjaannya dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. Beberapa kelebihan penerapan IHT dibandingkan untuk pelatihan lain yaitu hasil pelatihan yang akan lebih maksimal, materi pelatihan lebih spesifik, waktu pelatihan fleksibel, dan biaya pelatihan lebih murah. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan materi inovasi pengembangan guru sekolah dasar adalah proses yang dilakukan oleh guru sekolah dasar agar menjadi manusia yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan, yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan guru dan peningkatan mutu guru, dengan menggunakan ide atau gagasan yang dianggap sebagai suatu hal baru oleh seorang maupun sekelompok orang. Fokus dari inovasi pengembangan SD meliputi pemenuhan kebutuhan guru dengan diadakannya rekrutmen dan penempatan guru, dan peningkatan kualitas guru dengan adanya proses kualifikasi guru, program sertifikasi, dan program pelatihan. Selanjutnya, bentuk-bentuk inovasi dalam bidang pengembangan guru sekolah dasar diantaranya yaitu lesson study, pengembangan keprofesialan berkelanjutan atau PKB, dan in-house training atau IHT. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa hal yang menghambat inovasi ini, yaitu perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi, adanya konflik dan motivasi yang kurang sehat, faktor penunjang yang lemah, keuangan yang tidak terpenuhi, adanya penolakan dari kelompok tertentu dalam berinovasi, dan kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Itu tadi pemaparan materi tentang inovasi dalam bidang pengembangan guru SD. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.